Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini seolah-olah menggugat selawat nariyah yang sering dibaca oleh para kiai, tuan guru, habaib, sarjana yang notabene mereka adalah alumni Timur Tengah, di mana mereka membacanya di tempat-tempat musalla, masjid maupun di pondok pesantren. Di Nusantara ini mereka ajarkan salawat nariyah itu kepada murid-murid mereka sehingga menjadi amalan atau wiridan pada saat selesai salat mereka dan waktu lainnya. Pertanyaan yang muncul, apakah benar mereka menjadi syirik dengan membaca selawat nariyah itu sebagaimana yang dituduhkan oleh video berikut ini? Salawat yang mengandung syirik dan bid'ah. Sebagiannya mengandung syirik, sebagiannya mengandung kekufuran, sebagiannya mengandung bid'ah. Insya Allah kita sebutkan secara singkat 10 poin. Yang pertama adalah salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah, atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurutubiyah. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil radhaib wa husnul khawatim, dan seterusnya. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan atau kebutuhan dapat terpenuhi, dan semua yang diinginkan dapat digapai, dan husnul khatimah dapat diraih. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Bisa bermakna demikian lafaz yang ada dalam salawat nariyah. Padahal Allah menegaskan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Tentu tidak ada selain Allah. Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Tentu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini adalah bid'ah dan bisa bermakna syirik kalau diyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghilangkan segala kesusahan dan mengabulkan segala kebutuhan hamba. Ya. Contoh lain jemaah sekalian. Kita perhatikan tuduhan disampaikan tadi itu bahwa salawat nariyah mengandung syirik. Coba kita perhatikan di mana letak syiriknya. Selawat itu bukan bid'ah, bahkan boleh disusun dengan beberapa syigot atau ungkapan dalam membaca selawat, dan banyak para ulama selawat bermacam-macam yang dibuatnya. Kedua, tuduhan syirik itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak mungkinlah Nabi yang bisa
menghilangkan segala sesuatu. Nabi yang bisa menghilangkan sakit. Nabi yang bisa menghilangkan semua kesulitan. Tidak. Tapi Allah wahdah la syarikalah. Cuma yang dirasakan keberatan asas itu adalah kata-kata tanhallu bihil uqadu. Terpecahlah atau terurailah bihi al-uqadu. Bihi dengannya Nabi SAW al-uqadu. Segala bentuk ikatan. Siapa yang memecahkan? Bukan Nabi tapi Allah. Maka bak disebut dengan bak sababiyah. Allah lah yang bisa menghilangkan semuanya penyakit, bukan Nabi. Wa tamparju bihil qurab, maka terlonggarlah semua kesulitan. Longgarlah, atau bisa jadi jalan keluarlah semua kesulitan itu. Bihil dengan Nabi. Nah, ini disebut dengan tawassul. Bukan Nabi yang bisa, tapi Allah yang bisa menghilangkan, memberikan suatu segala. Allah, bukan Nabi. Wa tuqda bihil hawaij, ditunaikan segala hajat. Bukan Nabi yang bisa, tapi Allah. Allah lah yang bisa, bukan Nabi. Tidak ada Nabi yang bisa. Nabi mengajarkan kepada kita wahdahu, Allah wahdahu la syarikalah, bukan Nabi. Jadi penyusun kalimat, penyusun selawat ini bukan mengajak syirik, tapi bagaimana berbicara tawasul kepada Rasulullah SAW, karena Nabi SAW tidak meninggal, tidak mati. Nabi SAW masih hidup dalam alam barzakh beliau. Nabi tidak meninggal. Nah ini. Nah jadi bihi itu disebut dengan ba' sababiyah, yang merupakan bentuk tawasul, bukan syirik. Nah, tidak masuklah akal bagaimana para kiai kita, para ulama kita, para orang-orang sudah alim mengajarkan selawat seperti itu kalau mengandung syirik. Kalau mengandung syirik la tak mungkin. Jadi selawat ini tidak mengandung syirik. Tapi dengan kata bihi wa tuqda bihil hawaij, bihi itu bisa dia. Jadi sebab, tapi Allah yang membisakan, bukan Nabi. Untuk lebih jelasnya saya akan kutip fatwa tentang pembacaan selawat nariyah berikut ini. Inti dari ungkapan ini adalah bahwa tidak ada suatu ungkapan yang harus diikuti dalam membaca selawat, karena setiap ungkapan yang tidak mengandung sesuatu yang dilarang syarak adalah boleh dibuat. Jadi selawat nariyah ini bukan bid'ah sebagaimana yang dituduhkan oleh al-ustaz itu. Ungkapan selawat itu tidak bertentangan dengan syarak, tapi boleh diungkapkan dengan ungkapan selawat nariyah itu, karena ba yang ada pada kata tanhallu bil uqadu itu disebut dengan ba sababiyah, yaitu dengan sebab Nabi SAW Allah memberikan izin untuk mengurai segala bentuk akad. Dalam hal ini tidak ada perbedaan para ulama bahwa akad yang paling pertama dibongkar oleh Nabi SAW adalah di dunia ini adalah akad syirik dan kufur. Bentuk syirik dan kufur dibongkar
oleh Nabi SAW dengan izin Allah SWT. Selawat nariyah ini adalah bentuk tawassul kepada Allah SWT melalui keagungan Nabi kita SAW, dan ini dalam mazhab kami dan mazhab jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yang kuat dalam kitab-kitab mereka itu dibolehkan karena kedudukan Nabi SAW di sisi Allah SWT adalah tinggi. Jadi intinya selawat nariyah itu bukan bid'ah dan bukan mengandung syirik, karena semua makhluk tidak memiliki kuasa mutlak, tapi Allah lah yang memiliki kuasa mutlak itu. Cuma di sini penyusun memberikan cara bertawassul kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan syirik dan bukan syirik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.